Oke, jumpa lagi bersama kami di Jayakarta Casting Live dalam program Rabu Senang-Senang. Hai Kabar, Kak. Yas? Halo, baik. Manggilnya apa ya? Yayas, Bu. Yayas. Oke. Yayas apa Ngayas? Gimana? Lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang aku lagi promo untuk film aku yang akan tayang. Apa? Kebetulan masih pakai kaosnya. Pamali Dusun Pocong. Pamali Dusun Pocong. Pamali Ini yang Dusun kedua Pocong. ya berarti? Ini film Pamali yang kedua, ya betul. Pamali yang kedua. Ceritanya sama yang pertama nggak nyambung atau harus nonton yang pertama dulu nih? Kayaknya kalau Pamali ini sebenarnya karena dia based on games dan dari games per gamesnya itu kan sebenarnya ceritanya nggak nyambung. Jadi harusnya sih tanpa menonton film Pamali yang pertama akan tetap ngerti dan akan tetap enjoy aja sih gitu. Berarti teman-teman juga tetap langsung bisa nonton yang kedua sekarang ya? Bisa banget. Kalaupun pengen nonton yang pertama juga nggak apa-apa. Iya dong, Yes. benar. Tapi film yang pertama kebetulan setahu aku belum tayang di platform manapun setelah tayang di bioskop ya, jadi makanya banyak juga pertanyaan itu Iya, kayak benar. Pamali yang pertama tayangin dong supaya Pamali yang kedua ini kita nggak bingung gitu, tapi benar-benar juga. aman karena Pamali yang kedua ini nggak nyambung sama yang pertama. Jadi sekarang dijawab juga ya buat teman-teman yang udah nonton yang pertama bisa langsung nonton nih keduanya. Gue penasaran loh proses syutingnya gimana tuh, Yas? Proses syutingnya dingin Aduh, apa nih? karena di Ciwidey. Itu parah sih. Iya, Parah sih. full di Ciwidey, ada di Kebun Teh. Terus kita ada di kayak satu gor tapi udah nggak kepake gitu di kawasan Kebun Teh. Di Kawah Putih lebih dingin lagi. Itu beku sih. Iya kan, betul banget. Apalagi Kawah Putih tuh sampai berapa ya? Hampir 11 derajat Iya, mungkin, iya. ya. Iya. Oh itu dingin banget kalau malam. Dan hutan-hutan sekitar situ. Oke. Seru ya. Seru sih. Seru banget karena sama cast yang seumuran, terus juga kayaknya Pamali ini salah satu ensemble cast yang awal ketemu langsung loh kok tiba-tiba cocok ya gitu. Langsung dapat iya. chemistry-nya ya? Yes, langsung. Emang siapa aja yang main? Ada Fajar Nugra. Fajar Nugra tuh salah satu cast yang ada di film sebelumnya. Yang Pamali pertama. Yang Pamali satu, Oke. tapi sebenarnya itu lebih menggambarkan oh ada karakter Cecep ini gitu. Oh, berarti lu yang di satu Nggak ada. Oh. Jadi yang ada di Pamali yang pertama, Pamali yang kuntilanak itu Fajar. Oh. Tuh, ada Oke. Fajar, Terus? ada Arla Ailani, Kadia Panendra, ada Buki, Mansur, ada Anantia Kirana, si bungsu. Oh, yang kecil, yang Yang kecil ya. pinter banget tapi ada Mas Ence Bagus, ya ada Pak Wani Darmawan, Seru banget, iya, seru banget. sama Tante Wina Marino. Oh, kenal. Berapa lama proses syutingnya? Syutingnya 18 hari ya. Oh, 18 Syutingnya hari. 18 hari syuting di sini. Full di daerah Ciwidey berarti ya? Kita di Ciwidey, iya di Ciwidey. Ya Wow. sebulanan lah. Kalau film syuting film horor tuh suka ada kejadian-kejadian Nah, horor baru gitu. mau nanya itu barusan. Ada nggak sih? Syuting tuh sebenarnya kayaknya kalau aku sering denger juga nggak hanya film horor ya, banyak juga ya. Apalagi kalau misalnya lokasi-lokasinya serem Iya gitu. kan pasti. Tapi kalau di Pamali ini kita coba recall kayaknya nggak ada yang mistis-mistis banget gitu. Nggak ada. Oh. Apa ya? Kayaknya saking kita terlalu enjoy sama syutingnya dan kita saling interaksi, terus main-main. Kita beli, jadi di satu hari sebelum kita syuting kan kita di Tumpengan, terus kita main ke minimarket, cuman buat beli snack atau kayak udahlah sabun-sabun maksudnya yang keperluan lah. Tiba-tiba Buki inisiatif membeli mainan tembak-tembakan, terus akhirnya kita berlima beli plus Mas Bobby kita beliin kayak Mas kita main ya gitu. Terus kita main tembak-tembakan gitu yang ada pelurunya. Iya, terima kasih. Kayaknya karena keseruan itu kita sampai nggak tahu di sekitar kita ada apa. Mungkin lebih ke nggak peka kali. Kalau lebih ke iya karena main. Tapi tadi denger ada satu scene Kak
Kak Dea sama Arla. Mereka lagi di hutan di kawasan Kawah Putih itu. Mereka lagi adegan, terus mereka kan take cuma berdua, terus dikelilingi pohon. Jadi adegannya setiap Arla itu teriak manggil karakternya Kak Dea, itu pohon-pohon sekitar mereka katanya bergerak dan daunnya jatuh. Iya. Ya, itu lumayan spooky sih. Dan cuman mereka yang ngerasa kayak Mas Bobby aja nggak begitu ngeh gitu. Mereka yang bisa dengar. Mungkin karena dia manggil kali ya. Jadi Yes. Nah, katanya kenceng banget anginnya dan cuma di 6 pohon sekitar mereka lah gitu. Oh my God. Oke, spooky juga. Untung aku nggak di situ. Kamu sendiri nggak ngalamin hal-hal mistis? Enggak sih, paling kemarin di salah satu film aku juga paling yang kayak ngelihat orang masuk kamar mandi sendiri, berdua, tiba-tiba keluarnya sendiri yang gitu-gitu sih. Cuman mungkin bisa jadi karena capek take-nya juga gitu kan, atau kayak lalu aja kali ya. Tapi yang ngeliat berdua jadi kayak nggak tahu deh bener atau enggak. Beneran ya? Iya. Oh iya, terus di film Pamali ini nih berperan sebagai apa nih? Aku berperan sebagai Mila. Mila. Karakternya gimana? Kalau karakter Mila ini secara garis besar, jadi ada 3 perempuan, Mila, Puput, dan Bagendis. Kita bertiga ini perawat yang volunteer, ditugaskan untuk datang ke sebuah dusun yang kebetulan lagi ada wabah gitu. Dan wabahnya tuh ya nggak jelas lah ini penyakitnya dari mana gitu. Ya namanya film horor pasti kita akan membawanya ke arah mistis gitu kan. Dan karena kondisinya udah chaos banget, mereka butuh bantuan dari luar. Lalulah kita bertiga perawat ini plus 2 tukang gali kubur untuk datang ke desa itu gitu. Nah, untuk karakternya sendiri, kalau Mila itu orangnya dia apa ya, berdedikasi banget. Sebenarnya 3-3 berdedikasi, makanya lucu tuh karena kita bertiga ini beda juga lamanya di dunia perawat ini. Kayak Mbak Genis paling lama, lalu aku, lalu Arla gitu. Semoga nanti terlihat kayak senior dan juniornya gitu. Nggak bully-bully sih, cuman kelihatan itunya ya gitu. Dan kalau backgroundnya Mila itu yang kita setujui, walaupun di film yang nggak dikasih tahu, ibunya tuh dulu sakit dan meninggal, dan dia yang nggak bisa apa-apa sebelum dia jadi perawat kan. Lalu dia akhirnya kayaknya harus jadi perawat dan membantu orang lain gitu. Gitu sih, dan lumayan keras kepala ya. Nanti kalau udah nonton Pamali baru kayak kenapa sih dia harus kayak gitu? Wah, sebel gitu ya. Menarik ya. Kapan tayang itu? 12 Oktober. 12. Oke, 12 Oktober. Bentar lagi. Gak nyampe sebulan lagi loh berarti. Ya. Iya. Berapa minggu lagi berarti? Iya, 2 mingguan, bener. 3 mingguan? Ini film horor pertama kah atau Ini film horor aku kayak banyak? kayaknya keempat. Kayak banyak. Aku dengar-dengar ada salah satu film horor kamu yang kamu dapat apresiasi ya, kalau nggak salah penghargaan. ya, di film Iya, Aku Jiwa, di ya. film Aku Jiwa Iya, pertama. itu kamu dapat dapat Piala Maya. Piala Maya sebagai Kategorinya waktu itu anak-anak / remaja terbaik apa terpilih, aku lupa. Dia pokoknya masuk ke anak-anak. Jadi waktu aku syuting untuk Mampu Jiwa, umur aku sekitar 15 tahun, 15 atau 16 tahun. Iya, makanya. Oke. Dan karena ya mungkin itu yang anak dan remaja, jadi mungkin aku masih dimasukin consider sebagai remaja itu. Aku shock juga sih. Oh oke. Itu Piala Maya tahun 2020. Oh, 2020. Karena Mampu Jiwa tayang di Januari 2020. Untung sebelum pandemi. Oh iya. Oh, produksinya berarti sebelum pandemi? Yes, produksinya di 2019 akhir-akhir lah. Oh. Itu film horor pertama enggak? Itu film horor pertama aku. Film horor pertama langsung dapat penghargaan gitu. Keren banget. Kayaknya ada 2 penghargaan deh, aku sempat baca-baca juga kan biografi kamu. Kayak ada 2 penghargaan, kalau nggak salah yang satu tuh dapat penghargaan di Festival Film Bandung ya. Iya, itu nominasi. Di film? Di film kalau nggak salah yang tak tergantikan, Yang film Tak drama. Tergantikan. Oh, yang tergantikan. Falconi ya kebetulan.
sini. Terima kasih kesempatannya. Nyata tergantikan itu tahun 2020 apa 2021 ya? Iya, kurang lebih lah ya. Lagi pandemi karena tayangnya di aplikasi juga. Oh iya. Oh ini syutingnya pas pandemi. Iya. Syutingnya pas pandemi, ya makanya strict banget yang benar-benar kita Silent. iya berjarak, Iya. di set pakai diffuser sebelum take disemprot disinfektan, Oh, dan iya. dulu masih rapid test belum Iya. antigen. Oh masih yang di Masih yang ditusuk. Saling curiga. juga. Terus kalau misalnya ada yang positif terus kayak di kucing Iya, dia geser antigen. Iya. Oh antigen aman, oke. Menarik banget. Yes, Yes. ngomongin karir nih Yes. Lu berkarir tuh dari umur berapa Yes? Aku pertama kali syuting tuh 5 tahun. Umur 5 tahun. Proyek pertama apa Yes? Iklan. Oh, Kayaknya iklan. kayaknya Iklan juga. iya, Iya. kebanyakan gitu ya mulai dari Iya. iklan. Oh, Tahun berapa tuh berarti? 2009. 2009 belum banget ya. Berapa puluh tahun berkarya. 5 tahun ya. 5 tahun. Terus abis itu bisa lari ke sempat sinetronan nggak? Sempat ya? sempat. Itu di umur berapa? Pertama kali sinetron tuh aku SD kelas 3 ya kalau nggak salah. Kelas 3 berarti umur 8 tahun kali ya? 8 9 tahunan ya. Dan itu emang stripping anak-anak gitu. Oh, cipta anak-anak gitu. Cerita anak-anak, judulnya Badil dan Belangkon Ajaib. Anak-anak banget kan? Kan pernah nonton juga. Prosesnya gimana tuh Yes? Dari kan yang lo Iklan. awalnya dari iklan terus bisa lari ke sinetron, sekarang udah main film, series apa segala macam, prosesnya gimana sih Yes? Dulu aku nggak inget banget proses ini, cuman aku dari iklan itu. Dan dulu kan kalau iklan itu satu hari bisa beberapa tempat kan, kayak oh ada iklan ini, ada iklan ini. Oh, castingnya. Iya, castingnya kan. Hmm. Datang kayak oh jam segini ke sini. Dan waktu itu aku datang untuk nemenin teman aku untuk casting di film. Itu Oh. judulnya Melody. Oh. Terus awalnya cuman kalau saya nemenin, dan karena aku udah agak lancar bacanya, aku bisa baca-baca. Dan terus sutradaranya kalau nggak salah namanya kayaknya kamu udah bisa baca ya, udah bisa. Terus aku ikutan aja casting gitu. Emang dulu waktu kecil lumayan pede, kayak sekarang yang lebih malu. Dulu kayak oh yaudah deh coba-coba aja gitu. Itu anak kecil gitu Iya, ya. coba aja deh kayak gitu. Berarti emang dari kecil tuh udah tertarik di dunia peran ya? Emang minatnya di situ ya. Emang minatnya dari sebelum iklan pun aku memang suka untuk foto artikel majalah. Oh. Tahu sih majalah kayak bila anak ngambek terus fotonya ada anak kecil yang kayak lagi ngambek atau rebutan mainan tuh yang kayak gitu. Iya, dan suka ikut lomba-lomba fashion show walaupun jarang menang sih, cuman kayak emang suka aja datang. Emang Dan seneng aja. dress up, suka dandannya sebenarnya. Gitu. Menarik banget. Berarti itu casting pertama tuh yang iseng itu justru. Casting pertama Casting itu pertama film. Iya, kalau film yang itu yang Dapat nggak role-nya? dapat yang Melody itu. Iseng ya. Kebetulan mungkin karakter anak kecil polos aja gitu, emang yang yaudah kamu nanti gini ya, terus ya oke dikerjain. Berarti emang bakat ya dari saranya. Iya, Mungkin ya. kalau kamu berkarir dari umur 5 tahun berarti ada peran orang tua dong ya? Ya, ada peran orang tua, mama lah ya, mama Iya. yang mamanya Samin Sampai sekarang nemenin. Sampai sekarang gimana selalu. nih impact dari mama gimana nih? Yes. Sangat menyenangkan. Mungkin untuk anak sumur aku banyak yang sekarang udah nggak ditemenin gitu Iya, kan. iya. Cuman kayak kebetulan aku di rumah memang spend time sama mami terus kan. Jadi kalau misalnya aku pergi yang keluar kota, kayaknya kalau bisa lama juga ngapain ya. Sementara kalau di sana kan ya udah bisa ikut, Iya, bisa iya. have fun. Dan pasti kalau misalnya kita lagi capek, lagi down, yang pertama kali kita kontak orang terdekat kita ya pasti Iya, orang tua ya, iya. kebanyakan gitu. Kebanyakan orang tua, jadi kayak bisa mamaku capek, terus
selalu pasti kalau orang tua yang nemenin selalu inisiatif kayak bikinin apa, Iya. ini mama udah bikinin coklat gitu. Dan aku juga punya tumbler yang kebetulan tumblernya tuh bisa digambar-gambar gitu. Jadi setiap hari sama mami ditulis kayak day berapa gerak ya gitu. Iya. Jadi kayak ini kalau nggak sama mami nggak seperhatian ini deh gitu kan. Pasti. Jadi walaupun aku punya manajer, aku tetap menganggapku mau manajer kan. Karena tetap kayak kalau dapat kita juga. Itu yang paling penting. Aku tuh kalau misalnya syuting dan capek, kalau lagi capek banget suka nggak sadar kayak, oh iya besok aku bangun pagi ya gitu. Untung ada mami yang selalu bangunin lebih awal karena mami bangun tengah malam kan pasti. Yes bangun. Oh iya oke. Aku nggak tahu kalau orang lain mungkin bisa sabar itu atau nggak banguninnya. Support system banget ya. Support system banget. Tuh. Terus ini ya ada project apa nih ke depan nih? Kemarin aku baru selesai film horor lagi. Again. Itu again. Dan sepertinya akan masuk film horor again. Serius? Iya gitu. Tapi kayaknya di tengah-tengah itu akan ada masuk series dulu yang drama, yang anak muda percintaan episodik gitu. Jadi lumayan bisa kayak kembali ke drama dan kembali ke meninggalkan horor bentar gitu. Ini kan kalau dihitung-hitung ya udah 4 nih sama Pamali kan yang mau tayang kan, terus ada beberapa lagi yang mau on gitu kan. Lu sendiri tuh suka gak sih film horor? Enggak. dan bukan hanya aku, banyak banget termasuk ini kayak beberapa kru Pamali gitu, kayak director kita Mas Bugi juga. Oh tuh sebenarnya nggak begitu yang suka banget horor gitu. Maksudnya kita ya nggak apa-apa nonton, enjoy aja gitu, ada film horor, oke nonton. Tapi bukan tipe yang memang mencari film horor baru yang terus akan kita tonton gitu. Sebenarnya kita prefer drama gitu. Banyak banget aku ketemu orang yang nyemplung ke dunia horor. Mereka sebenarnya bukan tipe yang penonton film horor banget gitu. Makanya aku kayaknya karena pernah ngomong, aku tuh sebenarnya nggak suka deh film horor. Jadi makin ayo lo coba film horor lo, ayo lo nggak bisa kemana-mana. Malah makin digeser ke situ ya. Iya makin didorong ke situ gitu. Kalau ini apa namanya? Horor kan udah banyak nih, drama juga udah pernah ya. Kira-kira peran apa lagi nih yang oke, gue pengen banget nih meranin cewek psycho atau Pengen explore mana nih? Banyak kayaknya yang aku belum pernah coba, tapi mungkin aku pengen coba. Mungkin karena itu ya cita-cita dari kecil yang belum terjadi. Aku pengen sebenarnya main di film-film yang agak fairy tale gitu. Iya kan? Iya kan, kalau nggak princess gitu. atau apa kan? Barbie, Barbie ya kan? Kita kayaknya masih jarang mengangkat fairy tale gitu kan? Gitu. Indonesia fairy tale jarang sih. Iya kan, fairy tale jarang banget ya. Pengen membawa something yang itu deh, magical atau apa, atau musical. Kayaknya karena aku ini aja ya, emang dari dulu suka yang gitu, yang kayak princess gitu. Jadi pengennya mungkin ke arah situ dulu gitu. Dulu sih pengen yang kayak aku pengen action banget atau ini. Cuman karena di horror udah merasakan walaupun porsi sedikit ya action gitu-gitu. Kayak kayak pengen coba yang kalaupun harus diterbang-terbangin pakai sling, kayaknya yang pakai gaun deh gitu, bukan yang action gitu. Oh, kemarin di Pamali ada actionnya juga? Kemarin Pamali itu sebenarnya actionnya lebih nggak ada kayaknya. Kalau Pamali tuh action yang maksudnya berantem gitu-gitu ya nggak ada, tapi stunt kayak sling gitu-gitunya ada sih. Oh, sling ada. Tapi bukan yang kayak terbang gitu sih. Lebih ke teknis dan safety untuk pergerakan kita di set aja gitu. Menarik sekali. Ada pertanyaan nggak, Pak? Oh iya, ada pertanyaan tuh. Dari Rio Rens. Kak, Pamali ini lanjutan ya? Tuh. Jadi sebenarnya dibilang lanjutan tuh bukan, tapi maksudnya kalau kamu udah nonton Pamali 1, mungkin setelah pas nonton Pamali 2 ini akan kayak ada karakter Cecep lagi gitu. Tapi sebenarnya nggak nonton film yang pertama juga masih aman-aman aja sih, karena memang hantunya pun beda, dan di gamesnya pun Pamali 1, 2 kalau nggak salah ada 4,
itu beda-beda semua. Yang pertama kan kuntilanak, terus yang kedua ini kita mengangkat yang pocong, terus kalau nggak salah 2 lagi tuh ada tuyul dan leak gitu. Nantinya, tapi belum tahu tuh akan difilmkan atau gimana. Mungkin lihat antusias yang nonton dulu ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Kayaknya sih. Itu gamesnya yang 4 itu. Yes, itu games yang 4 itu. Berarti diangkat bener-bener dari games, cerita games gitu. Iya, makanya nanti mungkin kalau yang main gamesnya dan nanti nonton mungkin akan melihat detail-detail kayak props yang ada di games itu kita memang adain di filmnya juga gitu, dibikin semirip mungkin gitu, dan shot-shotnya juga dibikin, ada beberapa scene yang dibikin seolah-olah kita ada di situ gitu, kayak kita lagi main game ya, kita tuh lagi ada di kondisi itu juga gitu. Berarti mungkin teman-teman kalau ada yang main gamesnya bakal seru banget ya nontonnya, karena ngeliat biasanya di games ini jadi filmnya gitu. Ya kayaknya sebagian besar pasti penontonnya yang biasa mainin games. Kayaknya sih iya, karena kayak penasaran nggak sih? Atau kalau misalnya nggak begitu suka game, banyak banget di YouTube tuh ada gameplaynya. Jadi kalau misalnya emang nggak segitu suka main game, sambil nunggu pamali tayang bisa nonton gameplaynya dulu kali ya. Apa nih ya sebenarnya? Ada banyak banget. Kita sebelum syuting tuh nonton gameplaynya gitu. Pengen lihat kayak detail-detail apa sih yang akhirnya dibawa ke film gitu. Tapi karakter-karakternya memang sesuai sama yang di game. Nah, kalau karakter kami perawat-perawat itu setahu aku nggak ada di games gitu, karena mungkin yang di kan itu sebenarnya adaptasi ya gitu, yang menyesuaikan kebutuhan script lah ya. Dan yang kita angkat sekarang kan wabah ya gitu, mungkin lebih relate kalau itu ke pandemi kita kemarin ya gitu. Gitu. Seru. Oke, terus balik ke perjalanan karirnya tadi nih, aku pengen nanya. Kan tadi yang tadi iseng-iseng tuh, akhirnya dapat film. Abis itu terus jadi ke sinetron tuh gimana? Apa awalnya sinetron dulu baru yang casting tadi? Kayaknya tadi tuh film dulu, terus aku sempet ke TV. Jadi aku ditawarin program TV anak juga, judulnya Opera Anak Endong. Jadi Opera Van Java tapi versi anak-anak. Begitu. Berarti kayak ngelawak gitu juga? Kayak ngelawak gitu juga, dan aku pas ditawarin itu hampir nggak mau karena kayak aku nggak mau diketawain. Aku nggak mau kan nanti aku diketawain gitu. Apa sih konsepnya lenong gitu? Iya, konsepnya kayak gitu. Jadi persis Opera Van Java tapi versi anak-anaknya gitu. Memang dulu yang main juga banyak yang dari Sanggar, dan memang mereka lenong, jadi mereka yang komedinya, aku yang kayak ya udah buat ya di situ untuk aku yang princess ya tuh. Makanya mau terima, karena enggak nanti kamu yang princessnya kok. Baru mau. Ya udah, aku mau. Iya, pas udah terjun episode. Motor dia. Kayak ini lagi nggak bahas horor. Kenapa jadi gini? Ada horor beneran dengan bom. Biasanya makin tembak. Jadi pas udah terjun ke Opera Anak itu episode terakhir ya baru dikasih jadi kuntilanak lah, jadi nenek-nenek lah. Tapi karena udah enjoy kayak ya udah deh gitu. Udah mulai ada yang lucu-lucu ya. Udah mulai ada yang lucu-lucu. Itu umur berapa tuh berarti? Itu 7 tahun. Oh 7 tahun. 7 tahun udah main nenong. Udah bisa ngelawak gitu 7 tahun. Baru dari situ loncat-loncat deh ke FTV. Terus iya, kebanyakan aku lumayan lama di FTV sih. FTV kebanyakan yang sedih-sedih gitu, yang azab-azab. Oh, karena waktu itu masih peran anak-anak ya berarti? Trans TV. Oh, Trans TV kan dulu ada yang hantunya, ada yang ada yang sedih-sedihnya gitu. Gitu dulu sempet yang jatuhnya apa ya? FTV jatuhnya. Itu FTV. Terus dari situ baru ke sinetron, baru kayaknya sempet ke FTV, terus ya udah dari situ mau ke SMP, akhir SD itu aku masuk series di Net TV. Baru dari situ masa peralihan, tapi ya di Net itu lumayan ada 3 season. Baru dari situ, jadi sebenarnya aku agak mesok sih, kayak kadang-kadang FTV, kadang stripping, kadang-kadang gitu.
gitu sih. Tapi semenjak film horor ini jadi kayak aku stripping film horor. Jadi horor terus gitu ya. Kamu tuh tipikal aktor yang maksudnya ini kan kamu image-nya udah anak film banget nih. Kalau misalkan dapat tawaran sinetron atau di luar film lah, kamu masih mau ngambil nggak sih? Mungkin akan tergantung cerita dan karena kan kalau kita memang udah mendedikasikan kita untuk stripping, ya udah kayak timetable kita udah pasti harus mengikuti strippingnya gitu kan. Kalau enaknya sebenarnya aku kenapa enjoy film lately itu karena ya itu kita udah ditentukan udah dari tanggal segini ya persiapannya gitu kan. Kalau stripping tuh kayak harus dedikasikan waktu banget ya. Kalau ketemu temen pun harus kayak aduh belum tahu nih gitu. Kosongnya kapan gitu. Aku pun terakhir stripping itu kan Para Pencari Tuhan itu kan season juga kan udah jelas gitu. Sebelumnya tuh Tukang Ojek Pengkolan itu pun sebenarnya pulangnya maghrib, tapi karena iya gitu kita nggak pernah tahu kapan episode kita akan diambil kan, dadakan pasti. Jadi kalau janjian sama teman nggak bisa yang seminggu sebelumnya udah ketemu yuk gitu, pasti harus mendadak gitu. Makanya mungkin akan ambil tapi kalau mungkin aku udah siap untuk mendedikasikan. Iya waktunya untuk. Jadi kalau misalnya dihadapkan dua pilihan nih antara ada yang nawarin film sama sinetron nih, kamu lebih prefer ke film yang itu? Saat ini mungkin ke film dulu. Karena waktunya juga nggak terlalu makan waktu ya. Iya. Dan lumayan bisa mengeksplor karakter banyak kali ya. Iya. Kalau di stripping kan emang kayak bener-bener akan stuck sama karakter itu sampai belum tahu kapan kan. Iya. Kalau dibalik, Mas mau nggak syuting casting ini? Kebetulan kalau sinetron belum pernah. Tapi kayaknya kalau ditawarin juga Gak nolak ya. cuan ya. Betul. Ya by the way ada ini nih dari Ipo. Kak Tipot. Manajernya Mimi, Maisa Kana. Kemarin sempat jadi narasumber juga dia. Oh iya, Kak Mimi apa Kak Tipot ya? Tipot. Kak Tipot. Iya. Kenapa sih Tipot mesti di list? Kenapa tiba-tiba nyanyi? Oh iya ada pertanyaan nih. Aku tuh sempet dengar katanya sempet nyanyiin beberapa soundtrack juga. Iya. Oh. Itu ya karena kebetulan di Yang Tak Tergantikan yang jadi kakak dan adik aku dua-duanya penyanyi. Jadi kayak yaudah soundtracknya kalian aja. Dan yang jadi kakak kan Mas Dewa Dayana kan. Dia nulis salah satu lagunya terus ya udah nyanyi. Terus pas take vokal kayak paling lama jadinya. Keren kok, keren. paling lama jadi karena itu pertama kali professionally take vokalnya. Gimana ya, aneh, dan aku masih nggak terbiasa denger suara aku di headphone sambil aku ngomong kan. Oh ya kaget ya? Kaget, even pas dubbing film aku sendiri kayak kenapa suara aku gitu ya. Itu iya sih. Iya kan? Bisa gitu. Terus ini denger suara nyanyi. Hobi emang hobi nyanyi? Sebenarnya hobi, aku suka musik. Kayak aku tipe orang yang setiap hari emang suka dengerin musik. Tapi kalau untuk datang misal ke acara teman gitu, terus yes nyanyi dong gitu, pasti aku langsung demam panggung musik gitu. nggak mau kayaknya harus dikasih tahu setahun sebelumnya baru aku siap persiapan dulu baru nyanyi. Tapi keren suaranya. Iya, setelah kemarin akhirnya ngerasain rekaman, proses recording gitu-gitu, berminat gak? Ada minat nawarin, sih, ada bener. produser, lu mau gak? Kemarin pas nge-take vokal itu kayak kayaknya aku mau nyanyi deh buat official soundtrack aja, tapi yang nggak perlu datang dan nyanyi di depan orang gitu. Kayak kalau di panggung gitu. Kayak yaudah deh buat soundtrack, nggak apa-apa deh, ntar orang denger nggak ngeliat muka aku juga. BCL kan dulu kan awalnya dia soundtrack kan, akhirnya dia bisa jadi penyanyi profesional. Mungkin aku kalaupun memang harus nyanyi, harus dimulainya mungkin dari situ ya, dari yang yaudah deh pelan-pelan orang udah tahu suara aku, halo ini muka aku loh gitu. Karena kalau aku langsung kayak hai gitu, aku awkward banget kayaknya. Berarti kalau depan panggung kayak masih enggak dulu deh gitu ya. Ya kayaknya harus berdua lah at least. Oh berarti kalau duet gitu mau? Kalau
duet mungkin mau. Oke. Tadi dengar-dengar nih Bang Raju katanya sempet bikin lagu sama Fajar. Itu gimana sih ceritanya? Jadi wah ini misleading information nih, karena bukan lagu, lebih ke mantra ya. Iya betul. Lebih ke yel-yel. Jadi kita kan take namanya kayaknya kalau udah banyak adegan teriak gitu-gitu kan lumayan capek kan. Terus ada Anantia juga kan. Nantia kan umur 12 tahun gitu. Cara menghiburnya Fajar adalah dengan yaitu membaca mantra itu. Mantranya tuh gini. Simbalabah hem da iya dan da babe. Terus kayak kita nyanyiin setiap nunggu dan Anantia nonstop gitu kayak Mang Cecep, gimana tadi lagunya gitu. Dan setiap kali dia coba nyanyi, terus liriknya salah, kita otomatis langsung enda babe, neng gitu. kita jadi kayak ngajarin sungguh-sungguh gitu. Enggak, neng, liriknya gini neng gitu. Sampai semuanya hafal, akhirnya ya udah. Tadi tiba-tiba semua cast pas lagi ketemu nyanyi lagi gitu. Jadi trademark ya. Tapi ini malah jadi trademark film ini gitu loh. Pemain cast Pamali saking terlalu mengenal satu sama lain, terlalu kayak wah telepati gitu. Jokes aja satu lempar jokes pasti yang lain langsung kayak hahaha gitu. Bondingnya ini banget ya. Terlalu cepat. Oh ya berarti kan ketemunya baru dari reading atau udah ada yang pernah seproject juga? Aku kalau Fajar sudah pernah satu project di series. Kalau Arla, aku sudah pernah sama mamahnya Tante Yunik. Dan Tante Yunik sama aku katanya mukanya mirip kan. Dan Arla pun sempat mengakui. Lumayan sih. Arla sempat mengakui kamu kayak lebih mirip mama aku daripada aku. Dan sebelum project Pamali pas kita ketemu di premiere film dia, kita kayak semoga kita ada di dalam satu project ya segera, nggak berapa lama kita dapet tawaran Pamali bareng. Gitu makanya langsung seru banget ya gitu. Kebetulan kemarin Arla aku yang castingin. Oh ya? Iya, aku yang casting. Sempat ya dapat. Oke. Lagi apa sih Denny lagi ini kan lagi berhalangan ya udah casting sama Arla. Hai Arla. Oh, Arla masih ingat apa enggak? Dan Buki. Dan Buki udah pernah satu project di series juga gitu. Kadea yang aku belum pernah even ketemu dan Kadea tahu aku ada aja kayaknya belum pernah tuh sebelum Pamali. Akhirnya pas ketemu Pamali kayak oh iya halo, ketemu semuanya langsung ya udah ketemu dan seru gitu. Tiba-tiba nyambung aja gitu ya. Nyambung. Oke, rasanya gimana kalau misalkan udah. Nah ini nih, gue pengalaman beberapa film kayak kalau misalkan udah mau wrap gitu syuting hari terakhir tuh kayak Sedih gitu ya? selesai, kok udah selesai, ngerasain kayak gitu juga gak sih? Yes. banget Kak. Iya sih. Apalagi kalau yang orang-orangnya kita nyaman, terus kita seru, itu pasti pas pisah sedih banget. Dan Pamali ini nyebelinnya adalah castnya nggak rap barengan. Jadi Kadea dan Arla itu udah selesai pulang duluan. Terus abis itu kayaknya Arla duluan deh, baru Kadea selesai, terus mereka balik ke Jakarta karena kebetulan udah ada memang ada job yang lain gitu yang kebetulan waktunya berdempetan. Jadi kayak ya sisa aku, Fajar sama Buki kita kayak ya pisahnya nggak berlima gitu, nggak sama yang lain juga, kayak sedih banget gitu pas Arla dan Kadea pulang kita kayak sedih banget. Dan yang bikin semakin sedih lagi adalah Fajar tuh suka banget nyanyi Ikan Dalam Kolam. Pas lagi syuting. Kayak dia icebreaker banget ya. Banget Ikan Dalam Kolam. Sebenarnya semuanya lucu, tapi Fajar tuh selalu dia mengeluarkan trademark yang kita kalau dengar sesuatu langsung kayak wah ini Fajar gitu. Dan pas kita kalau nggak salah hari terakhir kita berlima kumpul waktu itu ada Kak Raju juga, beberapa kru gitu, kita lagi makan tiba-tiba jadi ada tempat makan bakso di depan hotel kita, enak banget langganan pas lagi syuting. Tiba-tiba pas kita lagi makan, tiba-tiba ada pengamen datang jreng bilain, terus kita langsung kayak itu lagu kita gitu. Terus kayak pas banget, kenapa sih gitu, semuanya di project Pamali ini pasti ada lagu itu gitu di sekitar kita. Itu sih yang aku inget kenangannya. Iya, maksud
Itu kalau yang kayak gitu misalnya sedih banget sih. Dan bener sampai detik ini pun kalau ada yang mendengar lagu itu pasti masing-masing record dikirim ke grup kayak kita dengerin lagu ini gitu kayak grup masih ada grup. masih ada grup masih berjalan. Ini gua mau sedikit, jadi masih banyak teman-teman kita di luar sana, apalagi di luar daerah ya, itu mereka sering kena tipu gitu loh soal castingan, katanya casting mesti bayar apa segala macem. Nah dari Yayas gimana nih Yas, bisa nggak kasih apa pencerahan buat teman-teman gitu? Benar gak sih kayak gitu-gitu casting? Pernah nggak sih ngalamin apa casting bayar apa segala macam kayak gitu-gitu Yas? Kalau casting bayar itu pernah nggak sih Mam? Maksudnya Pernah dibayar lah namanya. sempat ada yang kayak Enggak sih. tapi harus ini Enggak gitu. ada. Enggak ya. Jadi emang seharusnya sih enggak ya Kak, karena kan kita pasti mengerjakan porsi pekerjaan kita masing-masing gitu. Kayak ada tim casting yang manggil kita untuk casting. Oh ya kita coba untuk casting, siapa tahu kita masuk karakternya di situ, dan kalau masuk karakternya ya udah itu emang jodoh karakter kita, dan ya udah nanti ke tahap selanjutnya gitu, reading dan syuting gitu. Jadi nggak seharusnya kita membayar sih. Maksudnya kan kita ada di dunia ini juga pastinya untuk mendapatkan uang juga nggak sih gitu kan. Dan harus percaya kalau karakter itu akan mencari pemainnya sendiri. Jadi mau kita mencoba kayak gimana pun, kalau emang bukan jodohnya pekerjaan itu ada sama kita, pasti nggak akan ada gitu kan. Jadi kayak kalau ditawarin casting terus abis itu dari awal udah bilang kalau harus bayar gitu-gitu, itu udah pasti enggak. Nipuan ya? Itu pasti penipuan sih Kak. Penipuan. Tuh teman-teman. Iya, khususnya banyak banget yang di Jakarta itu bisa ketipu gitu, banyak banget yang dari luar terus ke sini kayak bener-bener dia bayar berharap udah ada harapan gitu loh, terus sampai sini nyampe sini ternyata penipuan gitu. Dan gak sedikit sih, bayarnya juga nyampe jutaan juga beberapa. Mungkin Kak Rajo atau Karian atau ini ada tips nggak sih gimana caranya untuk orang yang datang dan atau kakak mungkin kayak tips datang dan gimana caranya bisa kayak kontak tim casting yang memang udah terpercaya gitu. Dia kalau dari kalau dari iklan tuh ada namanya CDI. CDI itu kalau di belakangnya CDI ada asosiasi casting iklan, itu biasanya itu benar. Oh oke. Kalau misalnya film itu ACI. Oke. ACI, kalau di belakang itu nggak ada ACI ya tanya dulu ya benar atau enggak, itu doang sih sebenarnya. Sama casting tuh nggak bayar, sama casting director juga nggak boleh minta uang sebenarnya. Kalau casting director minta uang, wah itu nggak benar tuh. Kalau dikasih uang ya cuma. Kalau sukarela aja Iya. Cuma kalau gift ya, maksudnya men kita ya inilah berbagi lah hasil gitu kan. Cuma kalau ada casting director yang nitip yang gitu, itu udah nggak benar sih menurut saya sih. Jujur aja tapi memang mau gitu. Tapi seharusnya memang kita kalau dipanggil casting tuh harus lihat sih, maksudnya pertama tuh udah PH-nya. bener. PH-nya apa, kokoh nggak di dalamnya gitu, apalagi film ya. Harus lihat siapa sutradaranya. Karena kalau PH belum istilah PH baru belum kuat, kalau sutradaranya kuat, kita masih berpegang di situ. Iya. Cuma kalau udah sutradara PH-nya nggak kenal, sutradara nggak kenal, yang casting juga nggak kenal, kayaknya ngapain gitu kan? Nah kembali lagi, kalau memang itu film buat kita, mau kita lari ke ujung dunia juga pasti itu akan jadi kita gitu. Emang jodohnya ya. Karena ya saya 4 film pertama horor gitu. Dia bukan nggak mau ya, maksudnya kayak nggak, aduh mami horor lagi gitu kan. Jadi nerimain tadi setengah hati gitu kan. Tapi aku bilang Wes, karena kan aku setiap tawaran pasti balikin ke dia kan, dia nyaman nggak gitu sama ceritanya. Tapi aku selalu ngingetin dia, mami nggak bisa bilang yes or no. Dan kita kayaknya nggak ini juga lah, maksudnya untuk bilang enggak lah gitu kan, kayaknya nggak mungkin ya. Gitu. Jadi kamu ungkapin aja apa gimana ini ke sutradara atau ke produser. Tapi kalau ini emang kamu dengan deal budget dan segala macam, aku bilang ya udah, emang peran ini pilih kamu. Karena ada beberapa kejadian film selalu gitu. Iya.
Menarik tuh kalimatnya. Skrip akan mencari. No, peran akan mencari pemainnya. Peran akan mencari pemainnya sendiri. Sama satu lagi bakat tuh nggak bisa dipaksa. Iya kayak gitu ya teman-teman. Dilatih terus. Atau mungkin ini juga ya agency. Kayak kita harus mencari agency yang memang terpercaya. Kadang-kadang mungkin casting director dan tim castingnya agensinya juga yang ini. Itu ngaruh sih. Iya, karena kan kayaknya untuk kita kontak langsung ke tim casting kadang-kadang untuk mencari ini agak susah kan. Nah, agensi bisa membatasi, tapi agensi juga harus terpercaya juga gitu. Maksudnya walaupun sekarang gampang di sosmed bisa nyari agensi, tapi tetap harus pilih-pilih juga ya, nggak langsung betul nyari. Sama kayak online shop, banyak yang kelihatannya kayak meyakinkan, ternyata nipu. Ya kayak gitu ya teman, kisi-kisinya. Kalau misalkan ada tawaran casting dan lain-lain, di episode-episode yang sebelumnya juga kita udah beberapa kali sosialisasi tentang ini, bisa dilihat juga di episode-episode sebelumnya ya. Ini ada untuk teman-teman yang mau casting, good luck. Semoga tuh dapat support tuh dari Yasamin. Ada pertanyaan dari Jess. Yasmin, ceritain dong awal pertama kali casting, apa langsung dapat peran, apa ada penolakan gitu? Kayaknya bisa dibilang aku salah satu orang yang beruntung karena pertama kali casting iklan itu aku datang dan aku langsung dapat si iklannya gitu. Jadi kayaknya memang lumayan beruntung pada saat 1001 sih itu. Iya, kayak alhamdulillah gitu. Maksudnya kalau dibilang penolakan pasti ada, itu karena dulu aku memang gemuk kayak cabi, dan di iklan tuh dulu kan kayak oh no banget tuh kalau gemuk, apalagi anak-anak. Kayak ada beberapa produk yang memang nggak bolehin anak-anaknya badannya gemuk gitu-gitu kan. Jadi kayak boleh di kurusin nggak, yang gitu-gitu pasti ada. Sampai aku remaja pun pasti banyak yang gitu-gitu, kayaknya badannya nggak sesuai deh, terlalu gemuk atau terlalu apa gitu. Jadi kebanyakan dari fisik sih kalau penolakan itu ya, kayak terlalu bule apa terlalu gemuk gitu. Tapi pasti actingnya paling oke. Makanya gue yang lain ya. Actingnya udah oke soalnya. Rajes ya udah terjawab ya Rajes ya. Jadi untuk pertama kali casting Yasamin udah langsung dapet role-nya. Jadi, dan penolakan tuh kayak masih hal yang wajar juga ya. Iya betul. Tapi pernah nggak apa casting terus akhirnya nggak dapet gitu, pernah nggak? Sering banget Kak, ada. Dan semakin kita pengen project itu kayaknya semakin iya nggak sih Kak? Ngalamin frustasi nggak sih, ngalamin apa kayak kok gue nggak dapet gitu? Sempat yang kayak gue pengen banget lagi kok aku nggak dapet kesempatan ya. Pernah ada di satu masa aku pengen banget ada di project-project yang isinya banyak banget anak-anak remaja. Karena kebanyakan project aku tuh drama keluarga, jadi aku dan adik atau aku dan kakak gitu. Pengen yang kayaknya rame gitu anak-anak semua, tapi jarang banget kesempatan itu ada. Nah kayak aku pengen banget taunya malah dikasihnya horor yang jauh banget sama apa yang aku pengen gitu kan. Tapi kayak ya udah semakin kesini kayaknya mungkin ya udah ini yang harus aku explore saat ini, jalanin aja gitu. Tapi emang lagi fenomenanya juga nggak sih film horor? Yes, iya lagi banget. Dan bagus sih. Orang Indonesia sekarang keren-keren sih. Dan kita untungnya banyak banget cerita-cerita mistis yang kita pernah denger ya. Iya. Jadi bisa diangkat gitu. Bener. Indonesia tuh malah kayak kita sebenarnya ngobrol kayak gini sering banget nyeritain sesuatu yang mistis kan. Ujung-ujungnya. Bener. Ujung-ujungnya gitu. Cuma kayak untuk diangkat ke film akhir-akhir ini nih yang lagi seru banget. Film favorit apa? Yes. Genre. Film favorit aku sebenarnya ini romcom. Aku suka banget sama ini sebenarnya lebih ke my go to, kayak aku nggak bisa, maksudnya nggak bosan-bosan lah nonton ini. Aku suka banget Mamma Mia. Filmnya kebetulan musikal, jadi ada dangdutnya. Mamma Mia. Oh, Mamma Mia. Yes, Mamma Mia-nya Meryl Streep. Aku kenal. Itu lucu sih. Drama musikal gitu ya? Drama musikal. Cerita tentang satu perempuan punya anaknya mau menikah, terus anaknya kayak
menemukan diary ibunya, terus dia mengundang 4 laki-laki yang kemungkinan adalah papanya dia. Terus kayak, loh jadi siapa papaku yang mana gitu. Dan lagu-lagunya mereka pakai lagu-lagu dari ABBA, ABBA. Ya gitu, pakai kayak bisa sing along gitu. Dan itu juga kan yang cantik-cantik. Iya, gitu, itu juga kan. view-nya di itu di nggak tahu kayak di tebing gitu, pulau-pulau gitu. Terus kayak lucu banget. Iya, gitu di pantai di pulau. Berarti emang basicnya suka yang cantik-cantik Emang gitu suka ya. fairy tale gitu. Aku tuh fairy tale romcom banget yang kayak Mean Girls atau kayak Nothing Healing gitu-gitu deh. Terus film Indo juga aku sukanya yang menyenangkan kayak Sherina Ada Apa Dengan Cinta dan terus aku lebih suka yang kayak adventure nyanyi menyenangkan yang lembut-lembut yang lembut-lembut gitu. Pisces. Sama loh. Kamu Aku juga. Iya. Kamu tanggal berapa? Aku 26. Aku 21. Berarti kita beda 5. Ada kakak apa? Aku Zodiac. apa ya? Libra deh kayaknya. Tapi Jangan Libra penuh Yang tanya umur. Penuh pertimbangan sih. berarti sebentar lagi dong ya. Bentar lagi. September ya. Bentar lagi. Akhir Oh iya, September. Libra zodiak banget ya. Sebenarnya enggak, tapi kebetulan Fajar Libra juga, jadi kayak kita berbahas ya di akhir September. Terus kayak, oh berarti kakak akhir September. Jangan barengan nih. Jangan-jangan bareng ya. Tapi penuh pertimbangan sih emang itu Brooklyn. Itunya juga kan logonya apa timbangan. Oh ya, Libra timbangan ya? Iya. Sebenarnya aku nggak percaya juga, cuman kadang-kadang kalau lagi ngobrol gini terus mulai dengan zodiak biasanya Seru ya? Iya, seru kan? Tapi kan juga masuk akal loh. Iya. Kadang ada yang nyambung sih emang. Kayak nih, Bener. pasti yang bagus-bagus kita, oh iya ini aku banget kelanjutannya kayak Itu selalu sih. iya kan, itu selalu. Kalau ini lagu favorit nih. Lagu Masa nih. favorit aku suka itu lagu-lagu dari ABBA, ABBA. Iya. Iya, karena itu dulu nggak sengaja sama sepupu nonton Mamma Mia, anak kecil nonton Mamma Mia, dengerinnya lagu-lagunya aja, nggak ngerti konsep ceritanya kan. Oh, lagu dari situ dengerin lagu ABBA dan sekarang Itu jauh banget tuh Bibi. Iya lagi. tapi kan kalau play ABBA mau kapanpun pasti kita bisa nari gitu kan. Iya, bener. ABBA itu mungkin kalau band-band sekarangnya aku suka Haim, jadi 3 adik kakak gitu perempuan. Dan lagu-lagunya juga menyenangkan gitu. Band luar gitu. Band luar gitu. Korea suka? Korea aku belakangan ini kenapa ya single-single dari member-member BTS tuh asik-asik juga. Oh, iya. Yang solo-solonya itu beberapa aku dengerin juga sih, kayak asik banget. Lagi suka yang jadi soundtracknya Fast X kemarin, kalau nggak salah itu Jimin deh kalau nggak salah, judulnya Angel. lagi. Itu kayak kok enak banget gitu. Surprisingly dari Korea gitu ya. Oh oke, ini asik banget gitu, karena kalau pas band kan lagunya ya boy band banget kan. Bener. Pas sendiri-sendiri kayak berasa nih ciri khas mereka gitu, popnya berasa banget. Karena kan mereka explore genre-nya masing-masing Iya, juga kan. Sama New Jeans juga. Oh ya, New Jeans. Lagi hype sih di Indonesia. New Yang paling Jeans mau tuh- McD. Iya, yang kalau sama McD kemarin, jadi Heboh di mana-mana. girl band Korea. Oh. Iya, Korea. New Jeans, girl lagu band. itu yang super shy. Super shy. Dia tahu. Drakornya nonton nggak? Drakor itu aku suka beberapa. Aku kemarin suka banget 25-21 ya, yang Kim Aduh, ingat Tae-ri. ikutin lagi. Ya 25-21 di Netflix. Kim Oh, Tae-ri, Netflix. iya Oh, iya. Tahu-tahu. Itu aku suka Lumayan naik di banget. Netflix Tentang kan. Itu tentang kayak romance antara ada satu karakter, lupa nama karakternya karena itu tahun berapa ya. Tentang kalau nggak salah cowok itu kakak kelas atau pokoknya jarak umur mereka tuh 4 tahun, jadi makanya 25-21 karena jarak umur mereka kan gitu. Tentang terus ada anggarnya, jadi si karakter Kim Tae-ri itu main anggar, jadi dia tuh kayak atlet anggar gitu. Oh, kakak aku nonton, aku inget. Iya, itu menurut aku enak banget flow-nya. Terus kayak Kim Tae-ri-nya lucu banget gitu. Drama percintaan lah ya. Drama percintaan. 10 menit lagi. Nah, Cepet ya? Kita agak strict waktu Iya. soalnya.
harus pas sejam ya kita. Film udah, terus nyanyi juga secara profesional sih, gue bisa bilang itu secara profesional ya. Aku sempat lihat di story highlightnya suka gambar juga gak? Oh iya? Suka. Iya. Oh iya? Aku suka gambar. Oh gitu. Malah aku di stalking. Aku suka itu Instagram aku isinya apa ya? Semoga bagus. Suka. Lebih kemana arahnya kalau gambar? Aku suka kalau nggak bunga abstrak. Karena aku kalau gambar yang karikatur atau gambar realis gitu kurang jago. Terus aku kalau ada yang beda dikit pasti aku kayak nggak suka, aku mengulang gitu. Terlalu perfeksionis kalau gambar. Jadi aku lebih prefer mainin bentuk-bentuk Di kanvas kah atau di kanvas atau di kertas gitu. Kalau di buku notebook saku itu biasanya gambar yang ada di depan aja. Jadi aku kalau gambar itu sebenarnya sesuai mood kak. Kayak kalau lagi gabut, nih pulpen ditaruh terus kayak gambar apa ya gitu. Kalau lagi mood banget, ya udah gambar di depan aja gitu. Tapi otodidak belajar sendiri. Iya, otodidak belajar sendiri karena dulu memang dari kecil aku kalau ada waktu luang di lokasi syuting atau di rumah, mamaku memang kasih aku buku gambar dan pensil warna. Jadi aku mungkin kebiasa gitu ya gambar-gambar warna. Bagus juga sih, lucu juga. Terus jarang juga nggak sih orang-orang yang kepikiran buat gambar abstrak? Karena kayak itu imajinasinya keren sih menurut aku, orang-orang yang bisa gambar abstrak. Mungkin karena aku tuh lebih fokus sama warnanya, jadi aku lebih kayak warna ini kayak cocoknya sama warna ini. Kalau gambarnya aku gambar apa ya gitu. Jadi di garis-garis atau apa atau kayak bulat-bulat aja gitu. Tapi warnanya yang suka aku. Tapi hobi itu bisa digunain pada saat nunggu di lokasi nih buat kirim time gitu. Iya, Kak. Bisa gambar di iPad atau di kertas gitu. Kedepannya apa nih yang mau dicapai nih ya? Kan film udah, nyanyi juga secara, gue bisa bilang itu secara profesional kan. Apa nih yang belum tercapai terus lo mau raih? Mungkin aku pengen coba kayaknya untuk keluar dari zona acting itu belum ya, maksudnya mencoba hal di luar acting belum. Tapi kalau di lingkungan acting aku pengen coba karakter yang kayaknya berbeda dari karakter-karakter yang sebelumnya. Kan udah tahu karakter aku belakangan ini walaupun berbeda tapi lumayan mirip, kayak base karakternya, background karakternya lumayan mirip-mirip. Ini aku pengen mencoba karakter yang di luar zona nyaman aku yang film horor yang akan aku syuting ini sebenarnya bisa dibilang di luar zona nyaman aku. Kayak wah, aku pas baca skripnya kira-kira aku akan nyaman gak ya bawain karakter ini gitu. Tapi kayaknya setelah pertimbangan setiap hari ngomong sama diri sendiri bisa nggak ya gitu, kayaknya ya harus rasa nggak nyaman itu harus aku gunakan dan aku singkirkan dulu supaya aku bisa mencoba hal yang baru kali ya Kak. Itu pengen coba karakter yang di luar zona nyaman aku gitu sih. Mungkin dapat kesempatan yang jauh lebih besar lagi lah ya ke depannya gitu. Apapun itu, tapi kesempatan yang jauh lebih besar, yang jauh menyenangkan lagi. Bang Rajo? Oh iya, langsung ya. Pengen explore nih. Aman kayak ya, aman. Habis. Habis. Oke. Ya udah kita. Sayang banget ya waktunya. Ya mungkin terakhir kali ya kata-kata mutiara, quote buat teman-teman atau apapun lah. Kasih semangat, of the day, kasih quotes of the day mungkin. Quotes of the day. Mantranya dikeluarin. Simba. Sesat itu ya. Mungkin untuk teman-teman yang mau mencoba di dunia entertainment, ini banyak yang dia lakukan. Tapi aku bingung jelasin satu-satu gimana gitu. Pokoknya banyak riset untuk cari tahu agency atau mungkin tempat casting yang terpercaya dan legit untuk kalian datang dan casting.
Dan penolakan itu sering banget terjadi. Jadi kalau memang penolakan itu terjadi, bilang aja sama diri sendiri kalau emang itu bukan jodohnya dan emang mungkin ya itu nggak cocok untuk kamu, nggak worth your time. Jadi coba lagi, pasti rasa sedih itu nanti akan terbayarkan dapat sesuatu yang lebih menyenangkan gitu. Jadi semangat terus. Ini juga buat kita yang di sini ya. Semangat terus. Dunia entertainment memang luar biasa. setuju. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Jadi semangat terus. Emang cuman itu yang aku bisa omongin sih, karena prosesnya kan pasti berbeda-beda gitu kan. Kayak kalau kita terlalu kamu harus gini pasti nanti akan berbeda-beda kan. Jadi intinya harus semangat dan latihan terus. Itu juga buat apa sih, latihan terus supaya kita semakin baik lagi dan project-projectnya semakin baik lagi, film Indonesianya juga jadi semakin baik lagi dan mendunia. Senang banget beberapa film kita belakangan ini ada yang ke New York, ada yang ke Toronto gitu. Senang banget ya. Boleh nggak sih satu lagi terakhir, pernah nggak sih kamu diundang podcast kayak gini terus ucapin makasih buat mama? Belum pernah kan? Boleh nggak sih? Pernah nggak ya? Belum ya. Kan impact mama nih dari kamu kecil sampai sekarang pasti gede banget. Mama menhan tapi mami ya malu. Aku beruntung banget karena punya support system yang balik lagi ya, dunia entertainment tuh lumayan ya gitulah, dunia entertainment susah dijelasin dengan kata-kata. Aku beruntung karena punya support system yang selalu mendukung aku dan nyemangatin aku pada saat aku down atau saat aku lagi apapun itu, pasti mama aku selalu support. Jadi terima kasih karena udah support aku selalu, bisa jadi temen ngobrol yang baik, senang bisa work together sama mami. Semoga kita banyak project-project yang kita impikan bisa terwujud ya Mam. Dan untuk teman-teman juga semoga kalian bisa mendapatkan support system kayak aku dapat support system dari mami untuk menyemangati kamu di dunia entertainment. Temennya ya terus ya Mam. Sampai kapanpun. Sweet banget. Ya udah, kita tutup aja pembahasan. Biasa kita ini episode berapa ya kita ya? 13. Ke-13. Wow. Angkanya kasihan tapi mudah-mudahan bagus ya. Iya dong, kita harus harus pamali positif. Jadi 13 cuma nomor. Tayang kapan Pamali? 12 Oktober 2023. Harus nonton. Jangan lupa nonton guys. Kalian. Boleh dong Yayas yang tutup nih programnya? Iya. Ada closingan ini nggak sih? Ada saya. Agak nggak tahu dirinya pasti. Sampai jumpa lagi. Ada ini nggak penyebutan apa ya? Hehehe. Oke, itu terakhir ya, itu terakhirnya ya. Hai teman-teman yang menonton video atau live ini, terima kasih sudah mendengar obrolan kita. Semoga bisa terhibur, bisa mendapatkan informasi-informasi juga gitu. Dan pokoknya semangat terus dan semoga ketemu lagi di lain waktu. Amin. Hehehe.